Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, 35, 36. Pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ustadz Uud Mas'udin Arasi Al-Syfedai. Pada hari ini Ahad tanggal 14 Juli 2024 bertepatan dengan 5 Muharram 1445 Hijriah. Sebelumnya marilah kita dengarkan dulu surat Al-A'raf ayat 34, 35, 36 yang akan dibacakan oleh saudara kita Bapak Tubagus Hendi. Berikut terjemahnya. Terima kasih. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Tubagus Hendi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran juga terjemahnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikuti tafsirannya oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Uud. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita memulai kembali membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat ke-34 sampai 36 insyaallah. Ini tentang umat atau kaum atau bangsa atau mungkin juga perusahaan atau kongsi PT dan sebagainya yang bersifat bersama, bukan hanya perorangan. Bahwa mereka semuanya ada batasnya, batas kemajuannya, batas kemundurannya, gitu. Batas kematiannya atau batas kebangkrutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat atau setiap kaum atau setiap bangsa atau setiap perusahaan bisa juga, ajal, ada batas akhir waktu dari kemajuannya, keeksisannya, ya, dan kemundurannya, ya. Jadi tidak selamanya suatu kaum itu akan terus berjaya di muka bumi ini. Suatu perusahaan itu akan terus berjaya. Tidak selamanya suatu negeri, suatu partai, perusahaan dan sebagainya akan terus berjaya. Tapi ada batas waktu akhirnya. Semuanya akan berakhir, gitu. Semuanya akan berakhir. Ini tentunya peringatkan pada kita semuanya agar kita semuanya taki-taki gitu, taki-taki. Bahwa suatu saat kita akan diambil kembali kekuatan, baik itu kongsinya, perusahaannya,
ataupun sebagai bangsa negeri kita sendiri. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, apabila telah datang waktu akhirnya, waktu kematiannya, kemundurannya, la yastakhiruna sa'atan, maka mereka tidak dapat mengundurkannya atau menjegalnya atau menyetop, menghentikan kalau sudah ajal tiba, kalau sudah waktunya untuk berakhir, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ya. Wala yastaqdimun, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajukannya. Ya. Orang sedang maju, atau bukan orang, perusahaan itu sedang maju, suatu bangsa sedang maju, semacam Yunani, kemudian Persia, atau Romawi, ya, atau kemajuan Islam, ya, kemajuan Islam. Itu semuanya tidak ada yang bisa menahan kemajuannya itu kalau Allah sudah kalau Allah sudah menghentikannya, kalau Allah sudah memberikan ajalnya. Atau orang tidak ada yang bisa menghentikan kejayaan suatu bangsa. Siapapun tidak ada yang bisa menghentikan. Ketika masa Romawi itu tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya pada masa itu tahu pada abad ke-8, 6, kemudian majunya itu abad ke-5 dan sampai abad ke-4 sebelum Masehi, ya, itu sebelum Masehi. Itu abad Yunani. Itu tidak ada yang bisa menandinginya kehebatannya itu. Ya, dalam segala hal gitu, teknologinya dan sebagainya pada masa itu. Kemudian muncul setelah itu Persia kan, 550 sebelum Masehi sampai 330-an ya. 330-an Masehi. Sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Luar biasa itu Persia itu ya. Sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya itu ya, bangunan-bangunan dan sebagainya. Kemudian 330 sebelum Masehi hancur. Ya kan? Kemudian muncul lagi Romawi kan. Romawi itu dari 31 sebelum Masehi ya, itu sudah muncul gitu ya. 31 kan, 35 atau 31 muncul. Itu masa-masanya Romawi sampai berapaan itu? 200 sampai 300 sampai 300-an, 327 Masehi kalau tidak salah ya. Terus akhirnya muncul juga kejayaan Islam, ya kan? Kejayaan Islam itu abad keberapa itu? Ya, abad ke-6 ke-7 ya. Abad ke-6 ke-7 terus mungkin paling lama kali ya. Dari abad ke-6 ke-7 sampai abad ke-19 ya. 1900 abad ke-20 bahkan 1924 Masehi
ya, yaitu kejatuhan Turki Utsmani. Jadi semuanya itu akan ada akhir kejayaannya. Tidak ada yang bisa menahan dan tidak ada yang bisa memajukan. Ya, itu. Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Wahai anak Adam, ketika datang kepada kamu para rasul dari kalanganmu, yakusuna alaikum ayati, yang menceritakan, mengajarkan, memberitakan kepada kamu ayat-ayatku tentang kebesaran-kebesaranku. Famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan memperbaiki diri atau berbuat amal yang lebih soleh, terus meningkat amal solehnya gitu. Bertakwa dan terus meningkatkan ketakwaannya. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka sedikit pun. Walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih atas penderitaan atau apapun. Ini yang dipanggil Bani Adam, ya. Jadi seluruh manusia itu, ya, seluruh manusia itu akan menjadi orang yang tidak takut pada masa apapun, tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Artinya bahagia dalam hidupnya gitu. Manusia yang manapun juga pada masa apapun, pada zaman apapun, zaman kemajuan Yunani, zaman kemajuan Persia, zaman kemajuan Romawi, pada zaman kemajuan Islam atau zaman sekarang, ya, itu kalau bertakwa kepada Allah dan beramal soleh, selalu memperbaiki amalnya menjadi lebih baik, maka hidupnya akan bahagia. Nah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Nah, ini orang yang seperti itu, yang bertakwa kepada Allah dan selalu beramal soleh. Itu pada masa apapun, ya. Jadi kita tidak usah merasa cemburu dan sebagainya terhadap masa-masa. Wah, enak zamannya para sahabat mah ya. Wah, enak zaman atau masa tabiin. Wah, enak ya zamannya Romawi, enak zamannya Persia dan sebagainya. Sama saja, ya. Hidup itu sama saja. Kalau kitanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa itu, maka kita akan bahagia hidupnya. Ya, pada zaman Rasulullah SAW kan ada para sahabat, ada juga orang-orang kafir Quraisy yang musyrik yang menentang Rasulullah SAW. Ya, walaupun hidup pada zaman Rasulullah, kalau menjadi Abu Jahal, ya tetap aja hidupnya tidak bahagia. Ya, pada zaman Rasulullah SAW menjadi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah, itu bahagia hidupnya. Zaman sekarang, zamannya reformasi atau zamannya milenial, zamannya edan. Dulu juga sudah ada yang mengatakan begitu, zamannya siapa itu, Ronggo Warsito, itu sudah disebutkan sebagai zaman edan. Terganti lagi presiden, zaman Pak Karno zaman edan, ganti lagi zaman Pak Harto, wah bagus nih, tapi ujungnya, saya ingin zaman edan juga, ganti lagi zamannya siapa, sampai sekarang zamannya Gus Dur juga, apa namanya, sedikit zaman edan ini. Kemudian zamannya SBY,
Terus di ujungnya sama juga di zaman edan. Sekarang zamannya Jokowi begitu juga di zaman edan ini. Jadi zamannya yang disalahkan jangan zamannya, tapi yang disalahkan orangnya gitu. Kitanya ini berbuat baik atau tidak, bertakwa atau tidak pada zaman itu. Pada zaman sekarang ini kita ini bertakwa atau tidak nih. Ini yang disalahkan maunya orangnya atau pemerintahannya dan sebagainya. Salahkanlah diri kita sendiri kalau kita bersalah. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap pada masa apapun punya tugas sebagai manusia, bertakwa kepada Allah dan memperbaiki diri. Nah, kalau kita ingin termasuk orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun di zaman ini, maka jadilah orang yang bertakwa dan selalu beramal soleh, selalu memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dan husnul khatimah. Ya, ujungnya baik gitu ya. Nah itu. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat kami, ya. Wastakbaru, dan sombong, ya. Takabur artinya dia tidak mau menerima, ya, ayat-ayat Allah. Sombong, ya. Merasa, wah, apaan itu? Ya, apaan itu Al-Quran? Apaan itu sholat? Apaan itu zakat? Apaan itu puasa? Gitu. Capek aja, memberatkan aja dan sebagainya. Mendingan aku nih, mendingan gua nih, lebih hebat daripada itu. Ya, itu. Sehingga dia tidak menerima atau menolak ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayat Allah. Nah, ini orang yang seperti itu bagaimana? Wastakbaru anha, mereka itu menyombongkan diri. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka, temannya neraka. Jadi temannya itu neraka, ya. Kalau orang sudah jadi teman, lengket biasanya, sehingga nggak bisa keluar dari neraka itu. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya akan kekal selamanya, kekal selamanya. Ini orang yang mendustakan agama dan sombong. Kalau ada orang Islam yang berbuat fujur, berbuat dosa, apakah sama mereka akan berada di dalam neraka itu sebagai ahli neraka yang tidak keluar dari neraka? Nah, kalau yang kadzabu bi ayatina wastakbaru, orang yang mendustakan agama, berarti dia tidak beriman. Orang yang mendustakan bukan agama, mendustakan ayat Allah berarti tidak beriman. Kalau orang Muslim beriman enggak? Beriman mereka. Ya. Wastakbaru, sombong tapi tetap menerima keislaman. Cuman mereka pertama malas, tidak mau sholat. Itu yang malas ya. Kemudian yang kedua, mereka melanggar perintah larangan Allah, ya, malas melaksanakan perintah Allah, melanggar larangannya. Ini orang yang fasik, orang Islam yang fasik. Apakah mereka akan kekal di dalam neraka? Karena mereka tidak kadzabu, tidak mendustakan agama, ya, tidak mendustakan ayat Allah. Tetap percaya pada Al-Quran, cuman malas baca, malas untuk melaksanakannya. Maka kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, tidak selama-lamanya, ya.
Suatu saat ada waktunya untuk keluar dari neraka kalau sudah bersih dari dosa-dosa yang dilakukan selama di dunianya gitu. Tergantung kepada kebersihan atau kotoran yang ada pada dirinya. Itu orang yang muslim ya. Maka setiap orang Islam itu pasti akan masuk surga kecuali man aba, orang yang tidak mau masuk ke dalam surga ya, tidak akan masuk. Nah itulah pembahasan dari surah Al-A'raf ayat ke-34 sampai 36. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sedikit atau sebentar dari pembahasan ini. Barangkali ada yang mau membahas atau menanggapinya atau menanyakan. Insya Allah kalau yang bisa saya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat yang tadi disampaikan, Ya. selama kita melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri, khususnya kemudian yang terdekat berarti dengan keluarga kita, atau jika kita mampu maka kita bisa memperbaiki lingkungan terdekat kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang merugi gitu. Ya. Karena kan jika kita hari ini sama dengan hari kemarin aja, kita kan menjadi orang yang merugi ya. Terlebih lagi jika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita menjadi orang yang celaka. Kebanyakan dari kita kan membaik itu lebih kepada fisik gitu ya, atau materi atau apa gitu kan. Padahal kan bukan itu ya. Yang dinilai Allah kan adalah ketakwaan kita. Jika kita terus memperbaiki diri, walaupun misalkan tahapannya tuh sedikit demi sedikit, tapi selama itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, maka itu adalah lebih baik buat kita. Untuk yang misalnya gini, kita kemarin pernah bekerja di tempat yang lebih baik misalnya, tapi kan ada masanya gitu kan. Ada masanya, sebaik apapun kita, setinggi apapun kita, pasti ada masanya selesai gitu kan. Akhirnya adalah kalau untuk pegawai adalah pensiun gitu kan ya. Setinggi apapun posisi kita, jabatan kita pasti akan selesai gitu kan. Atau bahkan pernah sejaya apapun kita, pasti ada batas udahannya gitu. Nah, dari situlah kita seharusnya ngambil pelajaran bahwa yang tadi disampaikan Pak Ustadz, bahwa nggak ada tuh yang akan terus-terusan gitu ya. Dari kisah-kisah yang lalu pun sama, nggak ada yang berjaya selamanya, nggak ada ya. Pasti ada akan masa selesainya, akan ada masa menurunnya. Kita ambil contoh misalkan dari presiden-presiden kita deh. Yang paling lama pun juga akan ada udahannya kan. Karena kita punya presiden yang masanya 32 tahun gitu kan. Yang menurut pendapat orang-orang, wah ini pasti akan terus gitu ya. Ternyata ada masa selesainya gitu, ada masa kejatuhannya. Nah, hikmah buat diri kita sendiri berarti kita harus siap gitu kan. Kita pernah muda, kita pernah berjaya, tapi kita juga harus siap bahwa kita akan menghadapi masa selesai nantinya gitu ya. Akan menghadapi masa pensiunnya. Tapi harapan kita bahwa di masa selesai nanti berakhirnya dengan baik atau dengan husnul khotimah. Itu sih, saya cuma nanggapi begitu aja. Ya, makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Tanggapan dari pembahasan pada pagi hari ini oleh Pak Hendi. Jadi di sini diingatkan bahwa
dalam kondisi apapun gitu ya. Di zaman apapun, kapanpun, termasuk sekarang juga, bahwa kita ini tidak akan selamanya, ada waktu ajalnya. Begitu juga dengan perusahaan dan sebagainya. Oleh karena itu harus bersiap-siap untuk menghadapi dalam kondisi apapun. Menghadapi kondisi apapun. Apakah negeri kita ini sedang maju ataukah negeri kita ini sedang mundur? Kita tetap harus eksis, harus tetap beriman kepada Allah, harus tetap kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tetap kita berbuat kebaikan. Jadi jangan sampai kita ini terubah dengan kondisi negeri kita ini sudah tidak baik-baik aja gitu kan. Tapi kitanya jangan sampai ke bawah tidak baik gitu. Oh, terserahlah. Negeri kita sedang maju atau sedang mundur, tapi kita tetap harus bertakwa kepada Allah dan selalu memperbaiki diri. Ya, harusnya kemajuan atau kemunduran suatu negara, pemerintahan atau perusahaan kita itu menjadi nasihat kepada kita agar kita ini lebih baik lagi, terus aslaha. Ya, bukan kita malah terbawa hanyut ke dalam kemunduran atau ke dalam kekufuran, kemusyrikan, keburukan. Jangan terbawa hanyut. Biarlah pemerintahan kita sedang mundur, tapi kita tetap maju, ya gitu. Secara individual. Jangan sampai kita terbawa menjadi orang yang kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Karena apa? Karena ini rugi. Di akhirat itu kita akan menjadi orang yang ahlun nar atau ashabun nar. Sahibun nar. Kalau kita kadzabu atau kadzabna bi ayatillah wastakbarna. Itu. Kemudian orang yang bertakwa dan beramal soleh itu selalu hidupnya bahagia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak takut dan tidak sedih walaupun kondisi perusahaannya lagi hancur umpamanya. Yang tadinya gajinya 10 juta menjadi 5 juta. Yang tadinya 5 juta jadi 2,5 juta maunya. Bagi orang yang bertakwa dan selalu beramal soleh akan tetap akan tetap hidupnya itu tidak takut dan tidak sedih dengan kondisi yang seperti itu. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penambahan atau pengurangan rizki yang diberikan kepada kita itu merupakan pemberian yang terbaik di sisi Allah. Kalau kita tambah terus, akhirnya lupa kepada Allah. Allah kan tidak mau seperti itu. Semakin bertambah rizkinya dari Allah, kenikmatannya dari Allah, maka kesyukurannya, amal ibadahnya semakin bertambah, kan semestinya begitu. Tapi kebanyakan kan tidak. Rizkinya tambah, sholatnya segitu aja. Nah ini kan. Berarti tidak aslaha nih. Ya, rumahnya tadinya butut menjadi rumah yang megah, agreng. Sholatnya tetap aja segitu, nggak nambah sholat malam, nggak nambah sholat duha. Nah, semestinya kan semakin bertambah. Nah ini, dalam keadaan kondisi yang dikurangi pun kita tetap harus bersabar, ya, jangan gerusak-gerusuk dulu. Ini menyalahkan ini, menyalahkan itu, udah segala macam ditemprangin, segala macam ditajong. Ini namanya namanya tidak aslaha,
tidak beramal soleh, tidak memperbaiki amalnya. Nah, ya. Jadi maju ataupun mundur kita tetap memperbaiki diri kita sendiri, itu minimal ya. Minimalnya kan begitu. Kalaupun kita tidak bisa memperbaiki pemerintahan, maka kitanya sendiri perbaiki diri kita sendiri, itu minimal. Kalau bisa sih ya kita memperbaiki juga kondisi negeri kita dan sebagainya. Ya, itu. Kalau di daerah kita, umpamanya daerahnya ini daerah yang, waduh, penuh dengan maling, penuh dengan kerusakan, penuh dengan perzinahan dan sebagainya. Nah, kalau memang seumpamanya kita ditakdirkan berada di daerah itu, maka tetap kita harus bertakwa dan memperbaiki diri, wa aslaha, memperbaiki diri ya. Itu kalau kita ingin selamat, bahagia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak bersedih hati. Gitu. Nah itu mungkin sedikit penjelasannya, tambahan. Mungkin yang lain? Ayo. Waalaikumsalam. Dan kematian itu nanti di akhir kita itu ada yang dengan baik, ada yang berakhir dengan tidak baik. Ya, gimana terus normalnya. Saya pernah dengar dari ceramah tentang husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah akhir yang baik. Tapi husnul khotimah itu juga berlalu sampai kita masuk ke surga. Jadi ada husnul khotimah itu cuma katanya cuma sampai di alam kubur aja gitu. Cuma sampai di alam kubur. Nanti ketika ada kubur dimatikan itu beda apa lagi gitu. Ini ada di satu lagi. Pernah dengar seperti itu. Ya apakah ada dasar itu yang dalam ayat menjelaskan itu kan? Saya tanya itu tentang itu apakah tetap orang yang semua itu pasti akan kayak akhirnya kayak mulus jalannya untuk bekerja, tapi sampai di mana kayak awal-awal dia baik apa dan kembalikan dengan suruh khotimah. Apa suruh khotimah itu akan diadab sampai dari dulu sampai ke rangkai kan? Tahu? Iya. Karena dengar kayak gitu. Dan kadang orang dalam perjalanan hidupnya itu kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ujungnya bagus. Maka yang jelek itu nggak dihitung itu, ini aja gitu ya. Atau kebaikan yang baik nggak ujungnya buruk. Maka yang buruk itu nggak itu baik. Kita belajar pertanyaannya selama itu. Pertanyaannya hebat nih. Husnul khotimah itu artinya baik ujung dari kehidupan di dunia ini. Ujung khotimah itu penghujung akhir dari kehidupan di dunia ini. Itu baik. Ya, hasan itu baik ya. Kalau di dalam Al-Quran itu husnul khotimah itu disebutkannya dalam wattaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kalau dia masih muslim ketika mati berarti itu husnul khotimah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Itu husnul khotimah. Ya, orang-orang Islam itu kalau dia mempertahankan
hidup setiap harinya itu dengan Islam, maka dia matinya mati yang husnul khotimah. Kata Rasulullah SAW, kematian seseorang itu tergantung kepada kebiasaannya. Apa yang dia lakukan? Ya. Kalau biasanya setiap hari itu dia sebagai orang Muslim, setiap saat dia Muslim, dia Islam, ya, maka dia matinya dalam keadaan Islam. Nah, kalau tiap harinya dia bergulatnya di dalam kekufuran, kafir, ya dia matinya kafir. Nah, kalau dia yang matinya Islam, dia husnul khotimah. Kalau dia kafir, su'ul khotimah. Itu mungkin yang lebih lebih globalnya gitu ya, baiknya itu. Adapun kebaikan-kebaikan yang lainnya kan kita tidak bisa melihat ya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Oleh karena itu maka setiap saat kita terus berislam. Artinya kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan ajaran Islam. Ya, pasti kita mati dalam keadaan Islam. Kalau kita selalu tiap saat bukan setiap hari saja, tiap saat kita dalam keadaan Islam, ya pasti kita mati akan Islam. Ya kan begitu ya? Kalau ada orang yang ingin matinya itu di dalam rumah, ingin meninggalnya saya di dalam rumah, nggak mau di rumah sakit ataupun di mana gitu. Ya udah diem aja di dalam rumah gitu, jangan kemana-mana. Maka pasti dia akan mati di dalam rumah. Kalau kita ingin mati husnul khotimah dalam Islam, maka kita jangan kemana-mana, tetap aja Islam. Ya, jangan tergoda, orang kafir, orang Kristen mah kaya, akhirnya kita nyoba jadi orang Kristen, mati. Nah itu su'ul khotimah. Nah itu ya. Jadi paling inti itu di dalam Al-Quran itu husnul khotimah itu Islam, mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mengakhiri hidupmu atau akhir hidupmu itu kecuali kamu dalam Islam. Itu husnul khotimah. Kan sementara ini ada banyak orang yang melihat husnul khotimah itu ketika dia matinya seperti apa gitu. Ada yang matinya itu susah, ada yang matinya itu ketabrak, wah itu su'ul khotimah. Jadi dilihat dari sisi apanya? Sisi material, fisik. Semua orang itu kalau mati sama sakit ya. Walaupun dia orang yang bertakwa, orang yang hebat gitu ya, tetap aja matinya sakit. Secara badan itu dia tetap sakit. Ya. Bahkan Nabi Musa aja yang seorang nabi, ketika dia mau dicabut nyawanya sembarangan gitu sama malaikat Israel, sampai ditempeleng gitu, mungkin karena sakitnya ya. Rasulullah ketika mau meninggal pun seperti itu, sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya umatku ketika meninggal itu saya saja gitu. Umatku nanti ya tidak sesakit apa yang aku alami dalam atau ketika sakaratul maut. Gitu. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar supaya ketika sedang meninggal atau sakaratul maut itu tidak merasakan sakit yang luar biasa, maka kita sering baca ayat
ayat kursi. Habis sholat ayat kursi. Belum tidur baca ayat kursi. Itu di antaranya ya. Di antaranya. Nah, itu ya. Itu husnul khotimah ya. Jadi husnul khotimah itu jangan dilihat dari fisik ketika mati. Wah, ini orang matinya susah, berarti dia su'ul khotimah. Belum tentu ya. Belum tentu. Ada orang yang matinya itu, wah kayaknya mudah kali ya, padahal dia orang kafir. Lah kan belum tentu. Itu masih bersifat fisik. Ya. Ada orang kafir yang kalau mati itu disimpan di dalam kamar. Ya. Biar apa? Tidak merasakan apa-apa gitu, tidak merasakan sakit atau disuntik. Disuntik apa itu? Disuntik mati. Apakah merasa sakit enggak? Semua tetap merasakan sakit. Ya. Bahkan ada penelitian nih. Kalau di barat itu nyembelih hewan itu disuntik bius dulu. Baru dibunuh atau disembelih gitu. Kalau kayak kita. Sedangkan di kita kan enggak ya. Diberogol kemudian itu mana yang lebih sakit? Ternyata lebih sakit yang disuntik dulu. Ya, disuntik dulu. Lama sakitnya lebih banyak yang disuntik dulu gitu. Itu hasil penelitian tuh. Nggak tahu saya juga seperti apa gitu. Jadi meregang nyawanya itu lebih lama. Jadi rasa sakitnya itu lebih lama gitu. Orang yang dibius dulu. Kalau menurut kita kan kalau udah dibius mah ya nggak kerasa apa-apa gitu kan, mati juga. Tapi kita tidak bisa melihat ya bagaimana nyawa itu ketika dicabut kan. Yang kita lihat hanya kondisi badannya saja. Jadi ya. Allah a'lam bishawab. Nah itu. Tadi yang pertanyaan yang pertama ini kalau akhirnya baik, udah pas masuk surga itu. Jadi di hukum lima udah baik, udah pasti hitungannya lah. Kalau jelek, lebih baik gitu kan. Kalau saya ada. Ada orang ada orang gitu, tua dia tinggal dua gitu. Nah itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kita tetap berusaha ittaqwa wa aslaha gitu. Tetap berusaha bertakwa dan berbuat soleh. Memperbaiki diri ya. Kapanpun, dimanapun, masih muda atau sudah dewasa atau sudah tua, terus saja itu ittaqwa wa aslaha. Jadi membiasakan itu supaya matinya itu dalam keadaan takwa dan aslaha. Nah itu yang disebut dengan husnul khotimah. Ya. Kalau kitanya kadang-kadang bertakwa, kadang-kadang tidak. Nah ini kadang-kadang bertakwa, kadang-kadang tidak. Pas matinya di kadang-kadang tidak bertakwa ini. Khawatirnya kan seperti itu. Maka kita harus tetap istiqomah. Istiqomah dalam bertakwa dan dalam berbuat kebaikan. Dalam kondisi apapun, bahkan sampai kita mau meninggal pun kita masih tetap berbuat kebaikan. Ya, mau meninggal sudah masih mendoakan orang tua umpamanya atau mendoakan siapa. Ya gitu kan. Atau membaca Al-Quran. Ada orang yang udah mau meninggal, dia masih aja mulutnya baca Al-Quran gitu. Tapi ada juga sebaliknya orang yang ketika mau meninggal itu mulutnya itu yang diucapkan apa? Sesuatu yang buruk karena kebiasaan dia ngomongin orang apa gitu. Hasil penelitian di Rumah Sakit Islam Yarsi
YRC ya, Ya, yang di mana? Cempaka Putih. Cempaka Putih. Penelitian orang mau meninggal dari sekian ribu orang yang meninggal di rumah sakit itu, yang ujungnya itu mengucapkan la ilaha illallah gitu. Itu hanya 11% kan? Begitu. Bukan hanya 11%, 11 orang apa 11% ya? Sedikit. Begitu ya. Jadi sedikit yang benar-benar itu secara ini ya, secara apa? Fisik. Secara fisik ya. Karena itu penelitian fisik ya. Tidak tahu kita roh itu seperti apa ketika sedang meninggal itu. Ya, lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW itu ketika roh itu ketika orang mau meninggal itu biasanya diperlihatkan apa yang akan dia alami nanti di akhirat gitu atau di kuburan, diperlihatkan oleh Allah. Kalau orang yang soleh biasanya nangis dulu tuh, sedih gitu, karena diperlihatkan yang keburukan yang sedikit gitu. Kemudian langsung jadi tersenyum karena apa? Diperlihatkan yang baik-baiknya. Tapi kalau orang yang jahat diperlihatkan yang baik dulu, sebentar, kemudian setelah itu yang buruknya dia menangis. Susah meninggalnya itu kenapa? Karena dirinya sendiri menolak. Karena melihat apa? Melihat sesuatu yang mengerikan itu, dia tidak mau, sehingga dipaksa oleh malaikat, dipukul ya. Maka ketika Abu Jahal mati itu dalam perang itu, ketika sudah mati itu ada bekas hitam di muka, kemudian di punggungnya, di pantatnya gitu. Ditanya pada Rasulullah, kenapa itu? Ya, karena dia menolak, kemudian ditampar oleh malaikat, dipukul gitu, supaya keluar rohnya, ya, jiwanya supaya keluar, gitu ya. Jadi begitu. Nah, kenapa ada orang yang berbuat baik sampai 70 tahun dia berbuat kebaikan, tapi di ujungnya malah su'ul khotimah. Ada juga orang yang berbuat buruk, di ujungnya masuk Islam, menjadi baik gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Kita hanya bisa melihat fisiknya saja. Belum tentu hatinya ketika dia berbuat kebaikan itu betul-betul atas dasar keimanan kepada Allah kan. Maka matinya pun mati yang buruk gitu. Nah, ini maka keikhlasan dalam beramal ini sangat diperlukan. Keikhlasan dalam beramal sangat diperlukan. Ya. Sangat diperlukan. Jadi kita harus didasari betul-betul karena Allah dalam berbuat amal kebaikan, supaya betul-betul mati pun betul-betul karena Allah gitu. Itu ya. Tapi hal yang seperti itu kan tidak semuanya diperlihatkan. Allah itu memperlihatkan seperti matinya Qarun, kemudian matinya Fir'aun. Itu hanya 1-2 saja. Kan tidak semuanya Fir'aun diperlihatkan seperti itu. Fir'aun itu kan banyak, tapi yang diperlihatkan itu hanya 1. Sebagai apa? Sebagai pendidikan untuk kita. Jadi kalau ada orang yang matinya itu tragis gitu, wah, itu orang-orang berbuat keburukan, orang paling buruk. Kata Rasulullah belum tentu. Ada mungkin yang lebih buruk, cuman dia itu dipinjam oleh Allah, ya, dipinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Contoh kepada yang lainnya.
Tidak semuanya dijadikan contoh gitu, tidak semuanya. Nah itu ya. Nah itu. Jadi jangan sekali-kali kita berniat untuk keluar dari Islam. Jangan sekali-kali kita keluar dari kebaikan. Kita tetap ingin berbuat kebaikan. Tetap ingin memperbaiki diri kita. Tetap ingin terus bertakwa kepada Allah sampai husnul khotimah, sampai kita berdoa ketika sujud terakhir itu mencontoh kepada Rasulullah kan apa? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Inni as'aluka husnal khotimah. Di dalam sujud dari sholat ya, sujud terakhir sholat apa saja ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kemudian yang kedua apa? Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya. Kemudian ada juga yang lainnya seperti Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min baini yadayya nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa adim li nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, berikanlah cahaya iman ya, di hatiku, di telingaku, di mataku, kemudian dari depanku, dari belakangku, dari atasku, dari bawahku, dan hari kiamat diberikan cahaya. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sujud terakhir. Maka ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sujudnya lama sekali ya. Sujud terakhir itu lama sekali. Ada yang menghitung kira-kira Rasulullah itu sujudnya sampai setengah jam. Ada yang hitung setengah jam. Ya. Tapi jangan ketika jadi imam sujudnya setengah jam. Ketika jadi imam cukup 3 kali aja subhanallah, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup mungkin ya? Cukup ya? Atau ada tambahan? Barangkali ada tambahan. Cukup. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita bacakan, atau Pak Undang nanti yang bacakan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mengikuti kajian Al-Quran tafsir surat Al-A'raf ayat 34, 35, 36. Semoga Allah menganugerahkan merahmati kita dalam beristiqomah thalabul ilmi, kewajiban kita setiap ahad pagi pada subuh. Terima kasih para jamaah yang telah mengikuti. Semoga keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua. Saya tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.